Al-Mumtaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla atas setiap nikmat yang sudah Allah anugerahkan. Mudah-mudahan setiap nikmat yang sudah Allah anugerahkan bisa kita syukuri di setiap lidah. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhirul hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ada satu hadis dalam penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari terjemahnya kita garis bawahi begini: yang sudah diperintahkan ya kerjakan, yang sudah dilarang ya tinggalkan. Nah, yang sudah Nabi diamkan ya sudah diamkan saja. Jadi jangan kemudian yang didiamkan ini dicari-cari hukumnya apa. Pokoknya kalau Nabi sudah diamkan ya sudah. Karena pasti kalau ini sangat urgent, penting, pasti disuruh atau dilarang. Jadi kalau Nabi diamkan ya sudah. Tidak usah kemudian merasa harus memahami hukum itu. Kalau sudah Nabi diamkan. Jadi ada hal-hal yang kemudian Nabi diamkan, maka nanti pertimbangannya adalah bisa jadi boleh, bisa jadi tidak boleh. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum sederhana saja, Pak. Yang penting kerjain aja dulu. Kalau toh kemudian dibolehkan, pasti Nabi akan ACC. Kalau toh kemudian ini tidak boleh, pasti Nabi bakal larang. Sesederhana itu saja pertimbangannya. Jadi kalau benar ya pasti dibiarkan, atau kemudian Nabi dukung, Nabi legitimasi. Kalau salah ya pasti Nabi akan negur. Jadi sahabat semudah itu mempraktekkan. Ada beberapa hukum yang kemudian didiamkan oleh Nabi ya sudah. Ada yang ngerjain. Kalau toh kemudian salah ya tinggal dikoreksi. Kalau benar ya berarti bakal di-ACC. Sesimpel itu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka muncullah beberapa praktek inisiatif para sahabat dalam memahami agama. Misal ada beberapa praktek yang sifatnya inisiatif para sahabat. Padahal Nabi ada, jadi mekanismenya minta fatwa dulu baru diamalkan, enggak gitu. Amalin dulu baru nanti nunggu respon dari Nabi gimana gitu. Kan kalau idealnya kan minta fatwa Rasul, ini hukumnya bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh, laksanakan. Kan itu birokrasi normal. Atau kemudian Rasul ini bagaimana? Enggak boleh, ya berarti ditinggalkan, kan begitu. Itu normalnya begitu. Nah, para sahabat terkadang kerjain aja dulu, nanti tinggal nunggu respon dari Nabi bagaimana. Jadi ada format yang menunggu informasi baru ngerjain atau ninggalin. Ada juga format yang kerjain aja dulu. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini dihukumi sahih, diriwayat Imam Nasai dari rawinya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dijelaskan dalam hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin. Jadi Rasulullah keluar ke Masjid Nabawi, di situ ada halaqah. Ya kayak ginilah halaqahnya, kumpul-kumpul gitu. Kemudian karena ada halaqah, Nabi nanya, kata Nabi, ma ajlasakum, kenapa kalian kumpul-kumpul di mari? Karena Nabi nanya kenapa kalian kumpul-kumpul di mari, berarti praktek tersebut merupakan inisiatif sahabat. Artinya Nabi tidak nyuruh. Karena kalau nyuruh nggak mungkin nanya ngapain kumpul-kumpul di mari. Kalau disuruh sama Nabi. Nah, kalau disuruh sama Nabi, oh bagus nih sudah kumpul lah gitu. Nah, karena ini tidak ada perintah dari Nabi, inisiatif para sahabat, maka Nabi nanya, ma ajlasakum, kenapa kalian kumpul-kumpul di mari? Maka dijawab oleh para sahabat. Ini jawaban para sahabat. Jalasna nad'ullaha wa nahmadu. Kami duduk-duduk di mari wahai Rasul, nad'ullaha, kami sedang berdoa kepada Allah, wa nahmaduhu, dan kami sedang memuji Allah.
Jadi ada dua aktivitas sahabat, satu doa, yang kedua memuji Allah. Kita sederhanakan bahasanya. Doa, memuji itu kan dalam kurung zikir. Berarti praktek sahabat itu sedang doa dan zikir. Kita coba visualkan, Pak. Sahabat kumpul di Masjid Nabawi, bikin sebuah lingkaran, dan mereka sedang berdoa dan sedang berzikir. Ya, kebayang ya, doa dan zikir. Kenapa mereka berdoa dan berzikir? Lanjutan hadisnya, Pak. Ala mahadana lidinihi, atas anugerah hidayah yang Allah berikan kepada kami supaya cenderung kepada agama Islam. Jadi mereka sedang mensyukuri hidayah yang Allah berikan bernama hidayah agama, dalam kurung agama Islam. Jadi mereka sedang mensyukuri, alhamdulillah nih kita jadi muslim. Yang kedua, kenapa mereka berdoa dan berzikir? Alasan yang kedua, selain karena mendapatkan hidayah Islam, mereka menyatakan wa manna alaina bika, dan atas anugerah hadirnya dirimu di tengah-tengah kami. Jadi ada dua hal yang disyukuri oleh para sahabat. Satu, hidayah Islam yang sudah mereka dapatkan. Yang kedua, hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kehadiran Nabi Muhammad jadi sangat penting. Kenapa? Tanpa beliau Islam gak nyampe gitu, Pak. Jadi kalau Islam disyukuri sebagai sebuah nikmat, maka sang perantara, sang fasilitator daripada agama Islam juga harus disyukuri. Jadi dua-duanya disyukuri. Islam sebagai agama disyukuri, dan hadirnya Nabi Muhammad juga disyukuri. Kemudian Nabi nanya, Allahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ma ajlasakum illa zalik. Kata Nabi, sumpah itu doang alasannya. Pakai diksi, sumpah itu doang alasannya. Saya kasih breakdown dulu, Pak. Kalau orang ngobrol, terus dia nanya, terus dia komentar, sumpah loh gitu. Ngobrol nih, Pak. Terus yang bersangkutan atau si lawan bicara minta sumpah. Kira-kira kenapa dia minta sumpah? Meyakinkan. Bener tuh alasannya itu doang. Saya ulang, Pak. Sahabat kumpul-kumpul di Masjid Nabawi, bikin halakoh, kayak ginilah halakohnya. Isinya apa? Doa dan zikir. Alasannya apa? Mensyukuri hidayah Islam dan mensyukuri hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta kepastian, itu doang alasannya. Maka dijawab oleh para sahabat. Kata sahabat radhiyallahu anhum, Allahu ma ajlasna illa zalik. Ma ajlasana illa zalik. Itu doang Rasul alasannya, enggak ada yang lain. Enggak ada indikasi-indikasi, itu doang. Mensyukuri hidayah Islam dan mensyukuri hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi ngomentarin, kata Nabi begini. Sahabat, saya nanya sumpah, minta sumpah dari kalian, itu bukan karena saya nggak percaya. Saya nanya sumpah sama kalian, bukan berarti saya meragukan kalian. Ini untuk meyakinkan, karena kenapa? Tadi Jibril alaihi salam, atani Jibrilu alaihi salam. Tadi Jibril mendatangi saya, kata Nabi Allah Muhammad. Fa akhbaroni, kemudian Jibril ngasih tahu ke saya bahwasanya annallaha yubahi bikumul malaikah, bahwasanya kalian halakoh ini itu dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Coba kumpulan ini yang Nabi enggak suruh, yang isinya doa dan zikir, yang isinya dalam rangka mensyukuri hidayah Islam dan mensyukuri hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Kita komentarin dulu, Pak. Kalau kalimatnya dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, aktivitas tersebut baik jelek, benar salah? Makanya Allah membanggakan. Nah, kita coba pahami ini dalam konteks sekarang. Kumpul-kumpul di masjid dalam rangka mensyukuri hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang, Pak, itu lebih dikenal dengan istilah maulid atau muludan. Kan sesederhana itu saja, Pak. Jadi para sahabat sudah melaksanakan praktek itu, mensyukuri hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun tanpa pasang spanduk dan lain sebagainya.
Nggak harus ada tulisan tablik akbar dalam rangka memperingati, nggak ada. Itu inisiatif sahabat kumpul. Nah pertanyaannya adalah, kenapa sahabat berinisiatif? Kan bisa aja nanya dulu ke Nabi, setelah nanya baru dipraktekkan. Enggak, inisiatif aja dulu, kerjain aja dulu. Toh nanti nunggu nanti respon Nabi bagaimana. Ternyata untuk praktek tersebut Nabi melegitimasi, Nabi mengiyahkan, selesai. Berarti clear Pak, praktek tersebut sah-sah saja. Maka dalam kitab Al-Hawi yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, kata beliau, kata Imam As-Suyuti, kumpul-kumpul di masjid, al-ijtima' fil masjid, dalam rangka mensyukuri hadirnya Nabi Muhammad SAW dianjurkan. Itu kesimpulan Imam As-Suyuti. Yang pertama, Pak. Yang kedua, mensyukuri hadirnya Nabi Muhammad SAW tidak harus dengan cara kumpul-kumpul di masjid. Ada banyak cara mensyukuri hadirnya Nabi Muhammad SAW. Misal, cara mensyukurinya apa? Baca sirah. Cara mensyukurinya apa? Baca sholawat. Cara mensyukurinya apa? Ada tausiah menjelaskan bagaimana akhlak Nabi SAW. Mensyukurinya bagaimana? Bagi-bagi makanan. Mensyukurinya bagaimana? Salat. Mensyukurinya bagaimana? Tilawah. Apa saja bentuk syukurnya silahkan. Karena ini pasalnya pasal mengekspresikan rasa syukur atau idharus syukri. Sahabat menampakkan rasa syukurnya dengan nadu'ullaha wa nahmadu. Doa dan zikir. Silahkan ekspresikan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau dengan tilawah, mau dengan sholawat, mau dengan baca sirah, mau dengan berbagi makanan, fadhol, silahkan. Karena masih dalam rangka mensyukuri hadirnya Nabi Muhammad. Maka praktek ini, Pak. Nah, para sahabat gak ngomong gini. Misalkan atau Nabi, mana dalilnya kamu kumpul-kumpul di sini? Nabi cuma nanya, ngapain kumpul-kumpul di mari? Gak nanya, mana dalilnya? Ada. Ya praktek saja, Pak. Kumpul-kumpul saja. Dan itu tidak ada masalah. Toh Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan legitimasi. Jadi kumpul-kumpul di masjid dalam rangka mensyukuri hadirnya Nabi Muhammad. Di situ ada baca sirah, di situ ada silaturahmi, di situ ada doa, di situ ada sholawat, di situ ada pengajian. Ujung-ujungnya adalah makan-makan. Ya sudah, praktekkan saja, Pak. Mau dikasih nama muludan, maulud, milad, terserahlah, atur-atur itu. Nggak jadi masalah itu, Pak. Apalah arti sebagai istilah gitu. Toh tablik akbar juga di zaman Nabi nggak ada tuh tablik akbar istilah itu. Ya tinggal bikin saja acara, kumpul-kumpul. Kenapa kumpul-kumpul? Mensyukuri hadirnya Nabi Muhammad. Sehingga hadirin ikhwati rahimakumullah, ada inisiatif sahabat yang dilakukan oleh mereka. Memang tidak ada nama dari event tersebut. Tidak ada genre dari event tersebut. Pokoknya kumpul-kumpulnya ada, mensyukurinya ada, selesai. Tidak harus ditanya, mana dalilnya? Karena kalau mau Nabi begitu dulu, kamu disuruh nggak sama saya kumpul-kumpul di mari? Pakai bikin praktek aneh-aneh. Ternyata Nabi tidak marah-marah, biasa saja. Hadirin ikhwati rahimakumullah, atau di praktek yang lain misalkan. Ada seorang sahabat, ini kasus yang lain. Ada seorang sahabat sholat bareng Nabi. Jadi awal-awal praktek sholat itu, Pak, semua bacaan sholat dijaharkan. Semuanya. Doa iftitah jaharin. Fatihah jelas dijaharkan. Surat dijaharkan. Doa ruku dijaharkan. Doa sujud dijaharkan. Kenapa kok semua doa dijaharkan? Kira-kira kenapa? Ya supaya sahabat tahu bacaan Nabi apa. Karena kalau Nabi tidak membaca dengan jahar, sahabat bingung nih baca apa Nabi. Misalkan Nabi baca iftitahnya diam. Dalam pakai bacaan sir gitu. Kan sahabat gak dengar, Pak. Bagaimana cara sahabat tahu kalau Nabi baca iftitahnya Allahumma ba'id bainika atau Allahu akbar kabirokah atau apa, kan enggak tahu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, dulu dijaharkan semua bacaan termasuk doa ketika sedang i'tidal. Kan doa i'tidal itu kan Rabbana lakal hamdu. Itu kan yang diajarkan oleh Nabi. Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Satu hari, satu momen, Pak, ketika Nabi sedang sholat berjamaah dengan para sahabat, Nabi
i'tidal Nabi baca dengan sahabat Rabbana lakal hamdu. Ada sahabat Pak yang baca tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Itu dibaca di i'tidal. Nggak ada yang ngajarin, Nabi nggak ngajarin, Pak. Itu kan inisiatif sahabat radhiyallahu anhu. Singkat cerita beres sholat Nabi nanya, tadi yang baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi siapa? Saya Rasul, saya yang baca. Itu praktik sahabat, Pak. Lakuin aja dulu, toh nanti tinggal nunggu bagaimana respon daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Nabi direspon gini, Pak. Aku melihat para malaikat berebut untuk mencatat pahala dari bacaan tersebut. Malaikat berebutan. Ya, rebutannya kayak gimana saya nggak paham. Pokoknya rebutan saja. Yang intinya berebut untuk mencatatkan pahala Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan legitimasi. Selesai. Ada lagi yang doa iftitah. Nabi mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi, atau inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal hanifan musliman wa ma ana minal, dan seterusnya, Pak. Atau subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, atau doa-doa yang lain. Nah, ada sahabat yang baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi juga ngerespon pujian, Pak. Aku melihat pintu langit terbelah atau terbuka memberikan rahmatnya bagi pembacanya. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, sahabat sedang berinisiatif terhadap persoalan-persoalan yang Nabi tidak suruh secara definitif. Kalau kita analisa, Pak, kita analisa satu. Kumpul-kumpul di Masjid Nabawi, perkara wajib atau sunnah, nggak ada penjelasannya, Pak. Bedakan dengan rukun Islam yang 5. Bedakan dengan rukun iman yang 6. Ini sifatnya baku permanen, tidak boleh diganggu-gugat. Kalau timbang kupung kumpul itu nggak usah butuh dalil, Pak. Timbang kumpul itu nggak usah butuh dalil. Bapak nih ngumpul malam apa nih? Malam minggu. Nggak harus ada dalilnya. Mana dalil kumpul-kumpul malam minggu? Malam minggu keempat, kelima ini? Keempat. Mana dalilnya? Nggak usah tanya dalil. Untuk kumpul-kumpul nggak usah nanya dalil. Sudah kumpul-kumpul saja, Pak. Kita niatkan silaturahmi, selesai. Kita niatkan thalabul ilmi, selesai. Nggak harus ada. Mana dalilnya kumpul-kumpul malam minggu di pekan keempat atau pekan kelima, misalnya ada. Kumpul-kumpul saja. Kemudian para sahabat nambahin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kita analisa dulu. Kalimat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kan bacaan dalam i'tidal. Bacaan dalam i'tidal, Pak, itu hukumnya sunnah saja. Atau para ulama yang lebih ketat sebatas hukumnya wajib. Jadi bacaan tidak masuk kategori rukun dalam sholat. Bacaan Rabbana lakal hamdu tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi oleh para ulama sebatas dihukumi wajib sholat atau hanya sebatas sunnah saja, tidak sampai pada level rukun, Pak. Kalau gerakan sujud itu rukun, ruku itu rukun, qiyam itu rukun, itu jelas rukun. I'tidal gerakannya adalah rukun, tapi bacaannya kata para ulama sebatas dihukumi wajib sholat saja. Nah, nambahinnya di situ aja, Pak, bukan nambahin di rukun. Kecuali kalau nambahin di rukun, misal, Pak, sahabat ini sholat wajib tapi i'tidalnya 2 kali. Nah, itu baru nambahin rukun. Memang ada, Pak, i'tidal 2 kali. Tapi bukan pada sholat wajib, tapi sholat gerhana. Rukunya 2 kali, berarti i'tidalnya 2 kali. Sini pernah ngadain? Kayaknya harus ngadain, Pak. Dan bacanya harus panjang, Pak. Jadi siap-siap bacanya berapa juz gitu. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah. Jadi enggak usah ribet. Kenapa? Membaca tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi itu tambahan yang diizinkan oleh jumhurul ulama. Maka nanti semua redaksi bacaan sholat, Pak, ada beberapa tambahan dari para ulama. Contoh misalkan, kalau kita duduk di antara 2 sujud, Rabbik firli warhamni wasburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, tambahan wa'fu anni ini tidak ada dalil, Pak.
Ini diungkapkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tambahan wa'fu anni. Tapi oleh para ulama sah-sah saja. Karena yang jelas ada dalilnya itu cuma 7 bacaan saja. Tanpa ada wa'fu anni. Itu pun dalam beberapa hadis, ada yang 4 redaksi saja, ada yang 5 redaksi. Kalau di total redaksinya jadinya 7. Ada tambahan. Termasuk para ulama berbeda pendapat dalam masalah tambahan ketika kita baca syahadat dalam tasyahud. Perlu nggak menambahkan kalimat Sayyidina? Itu karena memahami bukan jadi rukun bacaannya, jadi kalau ditambah tambahin saja. Dalam konteks bukan bacaan yang sifatnya rukun, kecuali kalau baca Fatihah. Baca Fatihah itu rukun sholat. Nah kalau nambahin di bacaan ini baru jadi masalah gitu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, termasuk juga dalam hal-hal yang lain. Maka para sahabat, hadirin ikhwati rahimakumullah, menunjukkan sekaligus mencontohkan tidak semua praktek yang mereka kerjakan harus diawali dengan mana dalilnya. Nah, nggak harus ke situ larinya, Pak. Nggak harus semuanya mana dalilnya gitu. Karena kalau semuanya harus ditanya mana dalilnya, banyak praktek sahabat yang melanggar rumus tersebut, atau melanggar kaidah tersebut. Kalau semuanya harus ditanya mana dalilnya. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, contoh misalnya itu kan di kalangan para sahabat. Sekarang para ulama mazhab, mereka juga mempraktekkan sesuatu dengan cara pandang yang global, tidak cara pandang yang sempit gitu. Mereka berpikir luas. Misalkan gini, Imam Malik rahimahullahu taala, pendiri mazhab Maliki, itu sholat sehari semalam 800 rakaat. Itu data fix ya. Beliau sholat sehari semalam 800 rakaat. Kalau ada kita mungkin kita nanya ke Imam Malik, mana dalilnya 800 rakaat? Imam Malik 800 rakaat sholatnya sehari semalam. Imam Ahmad ketika sedang sehat sholat sehari semalam 300 rakaat. Ketika sedang sakit sholatnya 150. Kita paling banter berapa rakaat Pak sehari semalam? Yang wajib 17. Tambah sunnah berapa Pak sunnah? Rawatib 12 lah ya, 12 tambah 17 sudah 29. Itu pun kalau rawatib full semua tuh Pak tuh. Tambah duha, tambah tahajud, ya total 50 lah itu. Atau 40 lah. 40 rakaat sehari semalam Pak. Kalau kita total nih. Imam Ahmad Pak, sholat ketika sedang sehat 300 Pak. 300 lawan 40 masih kurang 260. Lagi sakit 150. Kita nggak nanya mana dalilnya Imam Ahmad praktik tersebut. Hadirin ikhwati rahimakumullah, karena yang dilakukan oleh Imam Malik, yang dilakukan oleh Imam Ahmad tidak masuk pada penambahan sholat yang wajib, bukan. Tapi masuk pada amalan-amalan sholat yang hukumnya sunnah. Silakan Bapak Ibu cek, pernah nggak Imam Malik sholat subuh 3 rakaat? Saya pastikan nggak akan pernah ada catatan sejarahnya. Karena kalau ada ulama berani nambahin rakaat sholat subuh jadi 3, jadi 4, jadi 5, jelas itu pelaku bid'ah yang dolalah finnar gitu Pak. Kalau berani nambahin. Kita kan bukan berani nambahin Pak, kalau bisa sih dihilangin. Dihilangin aja. Kita nambahin mah kayaknya sehingga kalau nambahin mah ya. Kalau bisa dikurangin gitu. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, kalau itu yang menjadi praktek atau contohnya nambahin sholat subuh jadi 3 atau jadi 4 atau malah jadi 1, sholat maghrib jadi 2, sholat isya jadi 3 atau malah jadi 5, itu baru pelakunya adalah mubtadi'in, pelaku bid'ah itu. Tapi ini maksudnya di ranah amalan-amalan sunnah Pak, yang secara global ada dalilnya, secara umum ada payung hukumnya. Ya kalau Ustadz belum paham dengan payung hukum yang dimaksud oleh para ulama, ya minimal tidak menyalahkan para ulama tersebut. Minimal belajar lagi supaya paham. Ustadz memang ada dalil yang melegitimasi Imam Malik 800 rakaat, Imam Ahmad 300 rakaat, ketika sakit 150 rakaat. Emang ada dalilnya? Ada Pak. Kalau mau dicari dalil ya itu. Nabi SAW punya pembantu namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ini laki-laki Pak. Jadi pembantunya Nabi SAW. Ketika sering bantuin Nabi, butuh apa, dibantu, sampai akhirnya Nabi ingin ngasih sesuatu lah, hadiah. Nabi nanya, kamu mau apa dari saya? Kan wajar Pak, kalau kita punya orang yang sering bantu-bantu, kita nanya, mau apa kamu dari saya? Ayo sebutin aja. Sebutin 2 permintaan, 1 permintaan gitu. Nanti saya berikan.
Kata Rabi'ah bin Ka'ab Aslami, Rasul, saya sih sederhana sajalah permintaan saya mah, nggak banyak-banyak. Apa kata Nabi? Pengen nemenin Rasul di surga, itu doang. Permintaannya cuma pengen nemenin Rasul di surga. Kata Nabi, saya doain biar kamu nemenin saya di surga, tapi tolong bantu juga saya dong. Masa saya timbang doa doang, ente kagak ngapa-ngapain gitu. Bantuin juga dong. Apa bantuannya? Kata Rabi'ah, kata Nabi SAW, perbanyaklah sujud. Para ulama menjelaskan, Pak, perbanyak sujud berarti memperbanyak sholat. Ada sholat yang diperbanyak, ya itu dalilnya. Makanya Imam Malik 800, Ali Zainal Abidin 1000, Imam Ahmad 300, Sakit 150, Ibnu Qudamah malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Itu ada prakteknya para ulama salaf atau khalaf gitu. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, kita nggak nanya tuh ke mereka, ke Imam Malik mana dalilnya. Kalau sekarang mungkin Imam Malik hidup kayaknya sudah dihujat netizen, Pak. Ini ulama madhab tapi pelaku bid'ah. Faktanya kan misalnya, ternyata para ulama salaf juga mempraktekkan hal-hal yang oleh mereka atau oleh kita hari ini dianggap itu perkara bid'ah, padahal dalam pandangan mereka itu tidak masuk kategori bid'ah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka ada kaidah, Pak. Asal dalam ibadah itu adalah terlarang. Itu kapan kaidah itu dipraktekkan dan di domain yang mana, di ranah yang mana itu dipraktekkan. Contoh, Pak. Kalau ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang sudah masuk kategori rukun iman atau rukun Islam. Ibadah yang sudah termasuk kategorinya rukun Islam, salat misalkan. Untuk praktek salat, maka pertanyaannya adalah al-aslu fil ibadah al-butlan ay al-haram. Prinsip salat 5 waktu, Pak, awalnya adalah haram, kecuali ada dalil yang memerintahkan, termasuk jumlah rakaatnya, termasuk bacaannya, termasuk gerakannya akan terlarang kalau belum adanya dalil. Itu untuk perkara yang wajib, yang memang menjadi keharusan kita sebagai hamba. Tapi kalau geser ke perkara-perkara sunnah, biasa saja, Pak. Dalam konteks puasa, Pak, ada namanya Mujibah al-Bahili. Mujibah al-Bahili ini bertemu dengan Nabi, belajar dengan Nabi masalah puasa, kemudian dia berpisah dengan Nabi. Setahun kemudian ketemu lagi, Pak. Ini riwayat Imam Abu Dawud. Setelah ketemu lagi, Mujibah al-Bahili ini nyaris tidak bisa dikenali oleh Nabi. Kata Mujibah, Rasul masih ingat saya enggak? Kata Nabi, siapa? Ini SKSD, ini sok kenal, sok dekat. Akhirnya kata Mujibah, saya Mujibah al-Bahili wahai Rasul. Tahun yang lalu kita ketemu, oh ya Mujibah. Kok kenapa wajah antum kok kayaknya lusuh banget, badan kurus gitu. Kenapa kok berubah sekali? Perasaan tampilan setahun yang lalu tidak sekurus ini, tidak selemas ini gitu. Tidak selesu ini gitu. Kok sekarang begini kondisinya? Kata Mujibah al-Bahili, wahai Rasul, setelah aku berpisah denganmu, tidaklah aku bertemu siang kecuali aku puasa. Berarti beliau puasanya tiap hari. Kecuali di 5 waktu yang diharamkan puasa, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Berarti selebihnya beliau melaksanakan puasa. Full, berarti 360 hari beliau puasa. Karena minus cuma 5 hari doang. Yang bilang beliau tidak boleh puasa. Kata Nabi, jangan nyusahin diri sendiri dong. Masa gara-gara pengen puasa sampai harus begitu juga aktivitas puasanya? Kata Nabi SAW, kamu cukup ajalah puasa syahrus sabr, bulan sabar. Kira-kira bulan sabar yang dimaksud bulan apa, Pak? Puasalah kamu cukup dengan bulan sabar. Itu bulan apa? Bulan sabar bulan apa? Bulan Ramadan. Kamu puasa cukup dengan puasa bulan Ramadan. Kata Mujibah al-Bahili, tambah dong Rasul, masa dari puasa tiap hari cuma Ramadan doang, nggak fair lah gitu. Ya sudah, kata Nabi, sehari dalam 1 bulan. Jadi bulan Ramadan plus dengan puasa 1 hari dalam 1 bulan. 1 hari dalam 1 bulan ini puasanya tanggal berapa, Pak? Bebas. Mau tanggal 1 boleh, 2 boleh, 15 juga boleh. Ini dalil nisfu Sya'ban nanti di sini. Kalau misalkan bulan Sya'ban pilih tanggal 15, ya sah-sah saja, Pak. Kenapa jadi repot itu ngurusin puasa? Kata Mujibah, Rasul masa dari full tiap hari, masa puasa cuma sehari sebulan sunnahnya? Tambahin lagi dong Rasul. Kata Nabi, ya sudah 2 hari dalam 1 bulan. Kata Mujibah, tambahin lagi Rasul. Kata Nabi, 3 hari dalam 1 bulan.
Kata Mujibah, tambahin lagi Rasul. Akhirnya kata Nabi, puasalah kamu di bulan-bulan haram. Bulan haram itu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Perbanyak puasa di bulan-bulan tersebut. Itu dalilnya. Bahwa urusan puasa apa? Bapak mau puasa sunnah kayak apa? Lakukan saja. Bahkan Nabi SAW pernah puasa gara-gara tidak punya makanan. Nabi pulang dari masjid. Aisyah, ada makanan nggak? Nggak ada. Ya sudah, saya puasa. Puasa? Itu puasa apa tuh namanya? Simpel. Kemudian Nabi pernah nyuruh para bujangan, ini yang belum nikah ini. Kata Nabi, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Wahai para pemuda yang sudah siap nikah, yang sudah balag gitu, maka silahkan kalian untuk segera menikah. Kalau kalian tidak mampu menikah, maka kalian harus puasa. Puasa apa namanya, Pak? Puasa jomblo. Ini jomblo fisabilillah ini, Pak. Jomblo-jomblo puasa. Nah, hadirin akhwati marah. Jadi urusan sholat tidak harus kemudian mana dalilnya? Kecuali kalau Bapak masuk pada sholat yang 5 waktu itu baru berlaku, Pak. Mana dalilnya? Kenapa bacaannya begitu? Kenapa gerakannya begitu? Kalau dalam konteks sholat-sholat yang lain tidak berlaku demikian adanya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, termasuk puasanya, termasuk sedekahnya. Zakat jelas ada ketentuan bakunya, Pak. Kalau infak nggak ada. Pokoknya infak itu dalam surat Ali Imran ayat ke-134 kalimatnya alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Kalian harus infak lah intinya dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya sudah, Pak, infak saja. Ustaz saya lagi bangkrut, tetap infak. Ustaz saya lagi untung banyak, tetap infak, Pak. Nggak ada urusan itu, infak saja. Jadi nggak harus ada nisab, langsung harus ada haul. Itu format zakat demikian. Itu pun nggak semua zakat begitu, Pak. Kalau Bapak menemukan harta korun, nggak ada haul, nggak ada nisab. Kalau urusannya dengan harta karun, misalkan ketemu harta karun nih, berlian berapa kilo gitu, ya sudah langsung saya dizakati. Berapa zakatnya? 20%. Nggak ada haul, nggak ada nisab. Tapi kalau kemudian zakat emas, zakat tabungan, ada haul, ada nisab. Kalau infak nggak ada ketentuan baku. Bapak dapat uang 1 miliar, infak 100.000 sah-sah saja. Yang penting fisarra wad dharra. Nah, maka nanti kaidah asal dalam ibadah itu adalah tidak boleh kecuali ada dalil yang memerintahkan di ibadah yang mana itu diperlakukan. Tidak bisa di seluruh ibadah diperlakukan sama dengan kaidah ini. Maka pastikan dulu ada ranah-ranah kaidah yang ini diterapkannya di sini. Jangan kemudian kaidah yang satu ini yang al-aslu fil ibadah al-butlan diberlakukan secara membabi buta di semua keadaan, di semua jenis ibadah. Ngaco nantinya, Pak. Bagi dulu, diklasifikasikan dulu. Nah, ini masuk nih al-aslu fil ibadah al-butlan. Nah, ini baru masuk nih. Ini tidak sampai harus nunggu dulu adanya dalil. Nah, klasifikasi demikian itu dipentingkan dan diutamakan oleh para ulama. Makanya nanti prakteknya kita akan lihat contoh misalkan ini. Hadirin ikhwati rahimakumullah, dan ini praktek para ulama ya berdasarkan prakteknya para sahabat radhiyallahu anhum. Contoh, waktu Abu Bakar tidak mau memushafkan Quran, membukukan Quran. Alasan Abu Bakar satu. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Bakar tidak mau membukukan Quran. Kan Quran itu dulu di zaman Nabi kan tidak dalam bentuk mushaf. Nggak ada mushaf di zaman Nabi. Dan Nabi tidak pernah punya mushaf. Nabi semuanya menggunakan hafalan. Nah, ada memang sahabat kayak Muawiyah dia nulis, kayak Zaid bin Sabit dia nulis. Tapi itu untuk kebutuhan pribadi, bukan dalam rangka sebagai perintah Nabi untuk dibukukan untuk keseluruhan umat, enggak ada. Di era Abu Bakar, kata Umar bin Khattab, wahai khalifah Rasulullah, ahsan kita mushafkan Quran. Kata Abu Bakar, saya tidak mau melakukan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Bertahan, Pak, gak mau tuh bikin mushaf. Baru setelah banyak yang meninggal dalam sebuah peperangan, para hufad, para penghafal Quran banyak yang meninggal, baru Abu Bakar mikir, Pak, ini kalau tiap tahun ada perang, terus banyak korban jiwa dari kalangan penghafal Quran, nanti Quran gak ada yang bisa
Hafal, ini masalah ini. Nah, atas pertimbangan itulah maka Abu Bakar akhirnya membukukan Al-Quran. Kalau kita sebutkan ini kan Ustaz ada konteks maslahatal musalah, ada konteks-konteks yang lain. Prinsipnya adalah Abu Bakar melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Secara langsung gitu. Kan sama saja babnya itu di situ. Bahwa tidak semua ibadah harus menunggu dalil, ibadah yang mana yang harus menunggu dalil, clearkan itu. Jadi hukumnya tidak langsung seluruh ibadah, pokoknya semua ibadah harus nunggu adanya dalil. Sholat saja, puasa saja. Misal gini, bapak lagi nunggu istri dandan, nonton TV capek, main game nggak ada gamenya, ya sudah sholat saja sambil nungguin dandan. Allahu Akbar itu. Ternyata selesainya 20 rakaat Pak. Berarti saking lamanya itu. Ya kalau misalkan sih sholat saja. Intidor sambil nunggu siapa, kemudian diisi dengan aktivitas sholat sah-sah saja Pak itu. Gak usah nyari dalil, sholat apa? Ya sholat nungguin istri gitu. Untuk mengisi kekosongan waktu yang ada gitu. Makanya itu dipraktekkan ketika kita menunggu imam sholat naik ke atas mimbar. Kan gitu Pak dalam hadis itu. Kalau orang mandi dulu, kemudian wudhu, kemudian jalan ke masjid berpagi-pagi, terus dia nunggu imam datang ke atas mimbar dan dia menunggunya sambil sholat. Sholat apa namanya? Intidhar, sholat nungguin imam. Itu kan dikasih nama oleh para ulama Pak. Intinya kita nungguin daripada nungguin imam. Ngapain nih? Nungguin imam itu nggak ada kerjanya, sudah sholat. Daripada ngelamun, daripada apa, ya sudah sholat saja itu. Dalam rangka nungguinnya sholat, nungguin dia. Dalam semua aktivitas nunggu akhirnya suruh sholat saja. Lagi nungguin mobil, nggak ada jemputan lama, ya sholat saja. Nungguin apa lagi? Sholat saja. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, maka sekali lagi kaidah asal dalam ibadah itu adalah terlarang, haram atau tidak boleh, itu dalam ranah-ranah tertentu yang harusnya oleh para ulama disepakati mana yang menunggu dalil, mana yang tidak mesti menunggu dalil. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, kalau kita mau tos-tosan misalkan, yang disebut dengan ibadah termasuk di dalamnya adalah urusan muamalah. Muamalah juga disebut ibadah. Tapi dalam kaidahnya al-aslu fil muamalah al-ibahah. Dasar dalam muamalah itu adalah boleh. Lah memang muamalah bukan ibadah. Tapi dalam prinsip kaidahnya kalau praktek muamalah nunggu dalil yang larang. Kan agak repot aja nih, Pak. Memang muamalah bukan ibadah. Kan ibadah. Terus kenapa dalam urusan muamalah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Dasar dalam muamalah itu urusannya adalah boleh kecuali ada dalil yang melarang. Pertanyaannya memang muamalah bukan ibadah. Jawabannya ya muamalah juga ibadah. Berarti ada dasar dalam ibadah yang tidak harus nunggu adanya dalil dalam kurung muamalah. Nah hadirin khatimah rahimakumullah, maka perlu ada satu kesepakatan di kalangan para ulama mana amalan yang harus nunggu dalil, mana amalan yang tidak harus nunggu dalil. Pada dasarnya Pak, tidak ada kaidah yang disalahkan dalam masalah ini, dua-duanya benar kaidah. Tapi mencontohkan masing-masing kaidah, mempraktekkan masing-masing kaidah, itu kadang yang satu ulama berbeda dengan ulama lainnya. Bukan persoalan kaidahnya, nggak ada masalah dengan kaidahnya. Tapi mempraktekkan kaidah ini, contoh dari kaidah ini antara satu ulama dengan ulama yang lain tidak match, tidak sesuai atau tidak sama. Poinnya segitu dulu. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Mau? Terkait dengan dalil itu ada berapa banyak misalnya? Soalnya ada yang bilang sampai ada 10, ada berapa? Yang disebut dalil. Hadirin khatimah rahimakumullah. Nah, ini juga salah satu yang diperdebatkan di kalangan para ulama. Pertama Pak, yang jelas ada hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Ketika Mu'ad bin Jabal mau pergi ke Yaman, Nabi begini Pak, kata Nabi, Mu'ad sini, kamu pergi ke Yaman, ajarin Islam di negeri Yaman. Yaman itu negeri yang berbeda dengan kota Madinah. Berarti ada persoalan yang persoalan tersebut sifatnya lokal. Mungkin di Madinah nggak ada, di Yaman ada, itu mungkin. Sehingga sangat mungkin Mu'ad bin Jabal akan menemukan persoalan-persoalan yang dulu tidak pernah ditemukan di kota Madinah. Sehingga dia butuh jawaban dari persoalan tersebut.
Maka Nabi tanya kepada Mu'ad, Mu'ad, kalau kamu menemukan masalah di negeri Yaman, kira-kira cara beresinnya bagaimana? Kata Mu'ad, rujuk ilal Quran. Merujuk kepada Quran. Terus Nabi tanya lagi, kalau tidak ada di Quran, maka cari di mana? Jawaban Mu'ad di hadis. Kita coba perjelas dulu, Pak. Kata Nabi, kalau tidak ditemukan di Quran, maka silakan cari di hadis. Pertanyaan saya, Pak, kalau saya ada nih di zaman Nabi, wahai Rasul, apakah Quran tidak menjawab seluruh persoalan? Kok kemudian harus cari di hadis? Hadirin ikhwati rahimakumullah, Quran itu sifatnya global. Memang ada yang rinci, tapi juga ada yang global. Nah, kalau ternyata ketemu ayat-ayat yang global dan tidak didetailkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak definitif menjelaskan hukum-hukum tertentu, maka nggak bisa dicari di Quran. Sehingga Quran yang global ini tidaklah menjelaskan semua persoalan-persoalan yang detail, nggak semua. Saya ulang, Quran sebagai suatu ayat-ayat yang global, tidak semua ayat menjelaskan persoalan-persoalan yang rinci dan detail, tidak semuanya. Maka muncullah hadis untuk melengkapi adanya Quran. Ini biar clear dulu, Pak. Jadi Quran memang betul menjawab seluruh tantangan zaman, tapi nggak semuanya didetailkan oleh Quran. Ada kalanya Quran bicaranya global. Nah, nanti pemaknaannya cari di hadis. Nabi nanya lagi, kalau ternyata di hadis nggak ketemu jawabannya, maka bagaimana solusinya? Ya lah, Pak. Kalau di hadis nggak ketemu jawabannya, maka bagaimana solusinya? Jawaban Mu'ad bin Jabal gimana? An ajtahida birra'i, saya akan ijtihad. Saya ulang, Pak, saya akan. Artinya, Pak, hadis pun yang tadi hadir melengkapi Quran, hadis tidak menjawab seluruh persoalan. Kenapa? Quran dan hadis disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di Mekah dan di Madinah. Dan tidak semua persoalan Mekah Madinah sama dengan Yaman, sama dengan Indonesia, sama dengan Mesir. Itu masing-masing punya masalah yang beda-beda, Pak. Mungkin secara value sama, tapi dalam teknikalnya berbeda. Maka belum tentu Quran detailkan masalah Indonesia, masalah hadis belum tentu mendetailkan masalah Indonesia. Nah, kalau nggak ada, Pak, teksnya, nggak ada nasnya, nggak ada redaksinya dari Allah dan Rasulnya, terus bagaimana? Kata Mu'ad bin Jabal, saya akan berijtihad. Maka ijtihad adalah dalil. Ketika tidak ditemukan dalam Quran dan Sunnah. Saya ulang dulu, Pak. Ketika Quran dan Sunnah tidak memberikan jawaban yang definitif, maka ijtihad itu jadi dalil, jadi rujukan. Ketika Quran tidak ada jawaban, hadis nggak ada jawaban, ya sudah, ijtihad yang akan dijadikan sebagai referensi. Nah, bicara ijtihad itu bicaranya personal. Nanti ada ijtihad kolektif, yes, itu selesai, Pak. Ijtihad kolektif dan disepakati secara kolektif disebut dengan ijma'. Itu hasil ijtihad secara kolektif disebut ijma'. Maka nanti urutannya Quran, Sunnah, ijma'. Sekarang yang berijtihad tidak kolektif tapi personal. Dengan catatan si orang ini yang ijtihad ini, personal ini memang punya kapasitas, punya kemampuan dan punya otoritas. Dia paham Quran, dia paham hadis, dia ngerti ijma', maka dia berijtihad secara personal. Muncullah para ulama yang kita kenal dengan ulama mazhab. Mereka adalah para mujtahid yang sudah berijtihad secara personal. Ada Imam Ahmad ijtihad, ada Imam Syafi'i berijtihad, ada Imam Malik berijtihad, ada Imam Abu Hanifah berijtihad. Nah, hasil perenungan Imam Syafi'i, ijtihadnya melahirkan qiyas. Qiyas itu produk ijtihad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menemukan kasus, Pak, kok kasus ini nggak pernah ada di zaman Nabi. Maka dicarikan qiyas, dicarikan persamaannya, dicarikan yang matchnya dengan peristiwa di zaman Nabi. Nah, itu qiyas.
Dalam madhab Imam Malik namanya maslahatul mursalah, kemaslahatan yang menjadi pertimbangan. Dalam madhab Imam Abu Hanifah istihsan, apa yang dianggap baik oleh suatu masyarakat tertentu itu bisa jadi dalil. Nah itu namanya dalil juga, cuman formatnya hasil ijtihad. Jadi dalil nggak harus Quran dan Sunnah toh. Ucapan para ulama madhab bisa juga menjadi dalil. Makanya ada ormas di Indonesia, Pak, cukuplah dengan menyebutkan nama ulamanya saja, tidak langsung Quran dan Sunnah. Kata Imam Malik, kata Imam Rafi'i, kata Imam Romli, begitu selesai, Pak. Karena mereka dihukumi sebagai para mujtahid dan hasil ijtihad mereka bisa dirujuk sebagai dalil. Di dulu, Pak, pada dulu, zaman-zaman dulu nih, katakanlah NU zaman dulu, Pak. Ketika ketemu jamaah yang mereka nggak bisa diajak mikir karena keterbatasan pemahaman, maka yang jadi dalil adalah qaul kiai. Kata Pak Kiai, itu dalilnya. Kata Pak Kiai boleh, kata Pak Kiai nggak boleh, kata Pak Kiai gini, kata Pak Kiai begini, itu dalil, Pak. Kenapa? Karena masyarakat yang bersangkutan tidak bisa memahami rumitnya persoalan dalil tadi. Ya sudah, cukupkanlah dengan qaulnya Kiai. Kenapa? Awam. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, Pak, dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in, yang namanya umat Islam cuma dibagi dua. Kalau dia bukan mujtahid, berarti dia muqallid. Ulang, Pak. Kalau dia bukan mujtahid, berarti dia muqallid. Beda tugasnya apa? Kalau mujtahid bikin produk, kalau muqallid menikmati produk. Itu beda. Jadi cuma dua saja, Pak. Nah, sekarang saya tanya, Bapak mujtahid? Bapak mujtahid bukan? Berarti kita ini semua ya sudah, tinggal nikmati saja hidangan yang ada. Mau rujuk kepada mujtahid yang mana? Terserah. Mau Imam Ahmad, monggo. Imam Malik silakan. Imam Abu Hanifah silakan. Mau Imam Maliki juga silakan. Pada dasarnya kita hanya penikmat produk dari para ulama mazhab yang ada. Jadi kembali kepada dalil, tidak harus langsung ujuk-ujuk Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena yang memang punya kapasitas langsung memahami Quran Sunnah, ya mereka para ulama yang memang memiliki kapasitas. Tidak semua orang punya kapasitas langsung terjun payung dalam Quran dan Sunnah. Maka bisa jadi bagi beberapa kalangan yang jadi rujukan dalil adalah ulama mazhab, dengan kiasnya, dengan istihsannya, dengan maslahatul mursalahnya, ataupun dengan yang lainnya. Tapi prinsipnya adalah menisbatkan orang awam kepada seorang mujtahid itu sudah jadi dalil. Tidak harus kemudian langsung ke Quran dan Sunnah. Nah, sekarang gerakannya seolah-olah semuanya harus melek Quran dan Sunnah, sedangkan masyarakat memiliki keterbatasan dalam pemahaman. Akhirnya tidak sedikit Bapak Ibu yang salah dalam memahami hadis. Karena hanya mengandalkan buku, hanya mengandalkan kitab, dia berinterpretasi sendiri. Contoh nih, Pak. Nabi pernah menyampaikan, kata Nabi SAW, merapatkan saf sholat. Itu perintah Nabi, Pak. Harus rapat saf sholat. Para sahabat, Pak, supaya saf itu rapat dan lurus, Pak. Saya ulang, supaya saf itu rapat dan lurus, maka para sahabat menempelkan bahu dan menempelkan mata kaki. Disebut dengan ilzaq, itu menempelkan mata kaki. Tapi dalam penjelasan Syekh Utsaimin, ini saya kutip ulama sana, ulama Arab Saudi, Pak. Kata Syekh Utsaimin, kalimat menempelkan mata kaki itu kalimat hiperbolis. Maksudnya mensejajarkan mata kaki, bukan nempelin. Karena kalau Bapak berdiri, mata kaki ditempelin ke temannya susah, Pak. Cobain aja. Nempelin mata kaki ya, bukan nempelin jari kaki. Kan hadisnya kan yang ditempelin mata kaki, bukan nempelin jari kaki, atau jari kakinya ditumpangin, apalagi. Jadi Nabi itu bilangnya begini, luruskan dan rapatkan saf. Bukan disuruh, memang ada kalimat sahabat, itu kan praktek sahabat, Pak. Nabi qaul, lurusin, rapetin safnya, jangan sampai ada celah buat setan. Kemudian para sahabat, mereka menempelkan bahu mereka dan menempelkan mata kaki mereka. Itu kata Syekh Utsaimin ungkapan hiperbolis, Pak. Maksudnya nempel itu bukan nempel beneran nempel, tapi mensejajarkan bahu ketemu bahu, mata kaki ketemu
mata kaki. Supaya apa? Supaya lurus safnya. Karena prinsipnya saf harus lurus, itu poinnya. Bukan harus nempelnya. Cuman banyak yang baca buku, terutama buku sifat sholat Syekh Albani, sifat sholat Nabi Syekh Albani, itu jadi harus nempel, Pak. Ketika jamaah yang di kiri nggak mau nempel, dia lebarin kaki kirinya. Yang di kanan juga nggak mau nempel, dia lebarin kaki kanannya. Jadinya ini berlebihan. Saya berani tegaskan, Pak, itu berlebihan, Pak. Yang nyaman itu, Pak, yang nyaman sholat, kaki ini sejajar dengan bahu masing-masing. Itu nyaman. Karena waktu saya lihat, Pak, ini orang yang begini, Pak, kakinya, itu kalau mau sujud, dirapetin dulu, baru sujud. Nggak ada tuh yang langsung sujud, Pak, begitu. Cobain aja, Pak, langsung sujud itu. Ini kaki sudah nyagak begini, Pak, nyagak ini. Terus sujud kan susah, Pak. Itu tetap disatuin dulu, dirapetin dulu, baru kemudian sujud. Dan fenomena nempelin ini, Pak, itu bikin pelanggaran dalam sholat. Apa pelanggarannya? Rokaat pertama oke lah nempelin, karena memang belum waktunya takbir. Jadi lihat dulu kaki kiri, kaki kanan kan gitu. Ketika mau sholat. Pas rokaat kedua bangun dari sujud, apa yang dilakukan pertama kali? Ngurusin kaki dulu, Pak. Nah, itu praktek yang melanggar dalam aktivitas ibadah sholat. Orang mau sholat, rokaat kedua, lihat-lihat dulu kaki gitu. Rapiin dulu. Rokaat ketiga juga sama, rapiin lagi. Itu kalau tidak dalil, mana dalil ketika rokaat kedua ngerapihin kaki lagi, itu mana dalil? Itu nggak ada itu mengada-ngada itu. Jadi menyatakan sunnah tapi padahal melakukan sebuah perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Nabi itu nyuruh merapihkan saf itu di awal sholat, bukan rokaat kedua, rokaat ketiga, rokaat keempat. Ada lagi malakan hadis yang lain. Kalau ternyata antara satu dengan yang lain itu ada celah. Celahnya itu seukuran anak kucing atau anak kambing, anak kucing, anak kambing. Anak kambing lah lewat. Nah, itu masih sah. Masih sah, Pak. Artinya tidak sampai satu orang banget gitu, Pak. Nah, yang Nabi sebutkan kalau ada yang kosong tutup. Kalau ada yang kosong tutup, itu kalau yang kosong seukuran orang baru ditutup. Kalau yang kosong seukuran kucing ditutup pakai apa, Pak? Ya pakai kucing. Susah, Pak. Ya. Apalagi di gambar-gambarnya nih, Pak, meme-meme yang berkembang nih ya, di flyer-flyer yang berkembang. Itu kalau ada celah, aduh setan nyelip di situ tuh, Pak. Digambarinya setan nyelip di situ. Ini kan ngaco lagi, Pak. Masa setan itu nunggu ada celah kemudian nyelip di situ? Memang kalau nggak ada celah setan nggak bisa masuk ke masjid, Pak. Ini rapat nih, Pak, saf barisannya. Memang setan nongkrong di luar gitu. Kenapa, Bang, agak masuk? Rapat. Susah lewat. Nggak ada, Pak, bagi setan nggak ada urusan itu. Bapak mau rapat, kayak mau kayak gimana, setan mah bisa aja, Pak. Kan kamanjro dadam seperti aliran darah, nggak ada urusan itu. Ini kan sudah dibikin kacau pemahaman. Masa gara-gara ada celah setannya nyelip gitu, Pak. Memang hadis nabinya betul, Pak, kata Nabi, janganlah biarkan ada celah-celah buat setan. Tapi bukan berarti dipahami setan jadi nyelip. Ke situ, Pak. Nah, ini cara jadi memahami hadis harus punya memang orang-orang yang punya kapasitas. Dan itu mohon maaf ya Bapak Ibu, Syekh Albani ini beliau mengaku sendiri, ini pengakuan beliau ya, bukan ngutip dari Buya Ar-Razi atau dari sebagainya. Syekh Albani pernah menyampaikan, saya ini nggak punya guru. Itu pernah disampaikan, saya ini nggak punya guru. Itu sudah selesai. Jadi orang berimprovisasi, berinterpretasi terhadap hadis-hadis yang beliau baca, itu kan jadi masalah karena dia tidak punya sanad keilmuan. Itu pengakuan beliau. Nanti bisa disandingkan, betul ada perdebatan Syekh Ramadan Al-Buti dengan Syekh Albani rahimahullah. Itu panjang tuh perdebatannya. Jadi ya menurut saya harusnya ya rapilah gitu. Kalau ingin memahami Quran hadis ya tetap ikuti para ulama. Jangan langsung loncat ke Quran dan hadis, apalagi tidak punya kapasitas. Dan nantinya di masanya adalah misinterpretasi. Contoh terakhir ini, Pak. Saya punya teman, saya kasih buku ulama-ulama madhab, buku gede ulama madhab, terjemahan, saya kasih, Pak. Di kitab tersebut disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah itu muridnya daripada Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq itu yang kemudian dinisbat sebagai imam para Syiah. Jadi Ja'far As-Shadiq itu salah satu yang dijadikan imam dalam Syiah 12. Nah, Imam Abu Hanifah berguru kepada Ja'far As-Shadiq. Kesimpulan yang baca, Pak, Ustaz, saya baru tahu ya,
Ternyata Imam Abu Hanifah itu ternyata Syiah. Kan ngaco Pak itu. Dari mana lagi kesimpulannya Imam Abu Hanifah Syiah? Itu dia belajar kepada Ja'far As-Shadiq. Sejak kapan hubungan guru murid langsung digenre sebagai satu faksi di dalam keberagamaan, yang faksi itu muncul belakangan gitu Pak itu. Belakangan itu munculnya. Di zaman Ali bin Abi Thalib adanya Syiah itu baru keberpihakan politik, belum pada ideologi. Baru di konteksnya di politik saja Pak. Pendukung Ali, pendukung Muawiyah, pendukung bahasa Arabnya Syiah, Syiah Ali, Syiah Muawiyah, di situ ranahnya. Belum bicara tentang pemahaman keagamaan. Awalnya begitu. Memang nanti berkembang menjadi pemahaman keagamaan. Tapi kalau Imam Abu Hanifah disebut langsung jadi ujung-ujung jadi Syiah, ngaco Pak itu. Yang jelas sudah pasti Ahlussunnah wal Jamaah jadi ujung-ujung jadi Syiah. Ini kan cara baca itu. Jadi kalau nggak ada bimbingan baca ya begitu. Saya rasa dia wallahu a'lam. Hadirin Fatimah rahimakumullah, sebagai penutup sebelum azan Isya, atau azan dulu saja lah barangkali, nanti saya izin menutup setelah azan Isya. Daripada ijtihad. Misalkan al-uruf juga menjadi dalil, kebiasaan itu jadi dalil. Misalkan sopan santun itu memang sudah jadi keniscayaan, tapi di Indonesia punya sopan santun dengan ala Indonesia. Misalkan dengan membungkukkan badan, kemudian salamannya begini, itu bagian daripada uruf. Tidak bisa benar disalahkan, wah ini ruku di hadapan manusia gitu. Ngaco lagi. Nggak ada yang ruku kepada sesama manusia. Pak, orang Sunda itu beliau atau mereka atau Jawa juga sama, membungkukkan badan itu dalam rangka ikram, bukan dalam rangka sujud, bukan dalam rangka menyembah Pak. Memang ini dalam rangka menghormati. Nah, cara menghormatinya dengan membungkukkan badan. Memang begitu Pak. Itu urufnya saja gitu. Itu kebiasaan masyarakat tertentu di daerah-daerah tertentu. Ya kalau di Arab itu jadi kebiasaan, tidak lantas kebiasaan orang lain jadi salah gara-gara tidak ada di Arab. Dan nanti kacau kalau kemudian kebiasaan harus sama, flat. Pokoknya kebiasaan orang Indonesia harus sama dengan kebiasaan orang Arab, itu susah Pak. Orang Arab tuh kalau makan banyak lauknya daripada nasinya. Kita kan nggak bisa begitu Pak. Kita harus banyak nasinya baru makan lauknya. Kalau dibalik repot Pak. Makan daging kambing setengah kambing, wah itu sendirian beres. Nah kita kan makan 1 kilo kambing berapa orang? Jadi itu kebiasaan nggak bisa disamakan, uruf nggak bisa disamakan. Atau kemudian satu dari menghindari madharat yang jauh lebih besar, atau menghindari madharat itu juga bagian daripada dalil. Menghindari daripada madharat, misalkan ini mohon maaf. Misalkan penggunaan cadar itu bisa madharat atau bisa maslahah. Maka tergantung konteksnya kapan itu di mana dilakukan. Di dunia kampus Pak, mau nggak mau santri mahasiswi harus buka cadar. Giliran dipotong kan harus buka cadar Pak. Saya punya teman itu punya kampus, jadi kerja di kampus. Kampusnya ini mahasiswinya pakai cadar. Pas giliran dipotong nggak dicadarin Pak. Kenapa? Karena kalau dipotong dengan cadar kan jadi madharat. Ini beneran. Pas ujian apalagi Pak? Ini beneran nih orang ikut ujian, ini mahasiswi saya gitu. Jadi persoalan satu tadi ini harus dibahas lebih detail itu. Kapan penggunaan itu dibolehkan atau maslahat, kapan malah jadi madharat Pak. Misalkan saya punya istri pakai cadar gitu, terus
bolak-balik bawa cadaran, kan belum tentu istri saya. Tadi yang lain itu, atau istri kedua, ketiga, keempat kan gak ada yang tahu kalau cadaran semua. Jadi gitu, jadi mana kapan masa? Yang jelas Pak, ada masa tentu ada, tapi juga ada mandul juga tentu ada. Makanya penempatan, ya, makanya para ulama sepakat cadar itu tidak dihukumi sebagai sebuah kewajiban. Minimal kata Syekh Al-Albani sebatas afdoliyah saja. Tapi bukan berarti tidak boleh, monggo-monggo saja. Kalau memang mau, dengan kecantikannya khawatir bikin fitnah, dengan kecantikannya khawatir bikin orang tergoda, ya silakan. Tapi dalam beberapa hal mau nggak mau juga harus buka cadar, terutama ketika dalam dunia akademik, perkantoran, ujian, ya mau nggak mau. Makanya tentu ada pertimbangan-pertimbangan mana yang lebih makruh. Dan itu juga bagian daripada dalil. Jadi kembali kepada perumusannya, tidak semuanya harus dasar dalam ibadah itu terlarang. Ibadah yang mana dulu? Dan akhirnya Pak, bagi kita yang awam, cukupkanlah saja dengan qaul-qaul para mujtahid. Karena kata Imam Ibnu Taimiyah, nisbah orang awam kepada seorang mujtahid itu sama seperti seorang mujtahid menisbatkan dirinya kepada Quran dan Sunnah. Jadi awam kepada mujtahid, mujtahid kepada Quran dan Sunnah. Begitu urutannya. Jangan langsung awam tiba-tiba lari kepada Quran dan Sunnah. Wah, ini bahaya. Kenapa? Awam tidak bisa memahami langsung literatur Quran dan Sunnah. Ya gini aja lah, untuk ukur awam tidak awam, hafal nggak Quran 30 juz? Kalau tidak hafal Quran 30 juz, bagaimana dia merumuskan hukum? Rumus hukum harus paham dulu Quran. Masa ada orang nggak paham Quran 30 juz tapi bisa merumuskan hukum? Kan sekarang ada Ustaz Mu'jamul Fahros di Al-Fadhil Quran, kan beda. Orang tahu daftar isi Quran, tapi dia nggak bisa merumuskan kalau dia tidak paham Quran. Ada orang mau merumuskan hukum tapi tidak hafal hadis. Dari mana bisa jadi dia merumuskan hukum, padahal ada ayat yang sebetulnya ayat ini sangat penting untuk jadi perumusan hukum tersebut, karena dia nggak apa, dia nggak pakai gitu loh. Kan sangat mungkin begitu orang awam. Makanya bicara merumuskan hukum, serahkan kepada para mujtahid. Kita tidak usah terlalu sibuk merumuskan hukum karena kita bukan para mujtahid. Simpelnya gini, kalau Papa udah cukup di keran yang ada di depan, gak usah naik toren segala macam. Wudu di situ aja. Pak, ngapain naik toren? Mau wudu, itu kejauhan Pak mikirnya. Bapak tinggal buka keran, wudu di situ, ngapain naik toren? Memang sumbernya di toren, tapi ngapain Bapak naik toren? Bapak wudu di keran saja. Kejauhan Pak, kalau Pak harus naik toren, belum jatuhnya, belum keplesetnya, susah lah pokoknya. Kalau Bapak masuk restoran, Bapak gak usah datang-datang ke dapur restoran terus saya yang masak. Ngapain Pak? Bapak tinggal duduk manis di kursi restoran, tinggal panggil pelayannya, Bapak tinggal pesen mau apa gitu. Ayam bakar, ikan bakar. Gak usah, saya mau lihat dapur, saya mau masak sendiri. Capek Pak. Kalau sudah ada yang bikin produk hukum, Bapak tinggal menikmati produk itu, tinggal memilih mana produk yang mau diambil. Setelah situlah mudah-mudahan bisa menjadi satu tambahan informasi bahwa ada banyak hal yang tidak harus kita kerjakan dan tidak harus kita pertanyakan. Cukup ikuti orang yang kita sudah percayakan, dia punya otoritas di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.